Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Presidensial Institute menarasikan berbagai masalah kebangsaan, sosial, politik, budaya, keamanan, pertahanan, dan sebagainya. Kali ini di depan saya sudah ada tamu kehormatan, Profesor Senior dari Universitas Negeri Jakarta, UNJ Profesor Dr. Hafidz Abbas. Beliau lama berkecimpung di bidang hukum dan lama juga menjabat sebagai Komisioner Komnas HAM. Nah, berkaitan dengan itu maka sangat relevan untuk menghadirkan beliau di dalam rangka memberikan pencerahan kepada kita semua tentang apa yang sebenarnya terjadi di penegak hukum kita, khususnya di kepolisian. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Bang Rame. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kalau ketemu Prof. Hafidz ini dengan senyumannya yang khas gitu ya. Amin. Menghadapi persoalan-persoalan pelik di Komnas HAM, waktu itu kita berkali-kali sowan, beliau selalu menerima dengan sangat santun dan ya itulah beliau. Tapi mudah-mudahan memang masalah kebangsaan yang pelik ini harus dihadapi dengan senyuman, bukan dengan membunuh atau menembaki orang ya, Prof ya. Iya. Jadi di belahan bumi kita di Indonesia yang kita cintai ini masih banyak, Prof, kan, yang pelanggaran HAM berat, yang sejatinya itu pelanggaran HAM berat, tapi ketika diusut oleh para penyidik, penyelidik di badan-badan yang berwenang tentunya seperti kepolisian, hasilnya juga tidak memuaskan buat masyarakat. Nah, ini sebenarnya ada apa dengan dunia hukum kita, Prof? Baik, terima kasih Bang Amin. Ya. Ini sungguh satu kehormatan dan kebahagiaan pada saya bisa bertemu lagi dengan Bang Amin, ya, tokoh yang saya kagumi ya. Di Presidential Institute ini memberi warna baru ya bagi bagaimana bangsa di masa lampau, masa kini, dan masa depan. Kita berikhtiar supaya hari esok itu jauh lebih baik dari hari ini. Mungkin sekedar refleksi. Waktu saya sebagai komisioner dan ketua Komnas HAM pada periode 2012-2017, tapi sebelumnya agak lama, hampir 12 tahun saya Direktur Jenderal di Kementerian Kehakiman HAM RI, yang sekarang namanya Kementerian Hukum dan HAM. Dan saya juga bersyukur lama bersama Baharudin Lopa. Kebetulan juga sekampung gitu, dan seringlah saya merasa persoalan-persoalan yang kita hadapi ini mudah-mudahan bisa berubah kalau kita tidak memperhatikan parameter-parameter HAM ini, bisa kita bergerak, kata Bank Dunia, from bad to worse, bergerak ke keadaan yang lebih memprihatinkan lagi. Selama 5 tahun saya di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, ada satu catatan indah yang terekam dalam memori saya. Bersyukur pada Tuhan bisa melayani masyarakat luas dari aspek HAM. Dan sekedar refleksi pada tahun 2014-2015 saya sebagai ketua Komnas HAM, saya menerima rata-rata 30-40 pengaduan setiap hari. Setiap hari. Jadi ada orang jalan kaki dari Jambi, ada dari mana-mana, dan banyak juga pengaduan-pengaduan yang disampaikan secara tertulis. Tapi ya sekitar 10.000 setahun hampir, dan cenderung kelihatannya meningkat. Ada yang menarik dari pengaduan masyarakat ini, ternyata 36% lebih masyarakat dari seluruh tanah air yang mereka anggap sebagai pelanggar hak asasi paling tinggi itu adalah polisi. Jadi polisi ini dilihat oleh masyarakat luas sebagai
yang menyengsarakan masyarakat. Menyengsarakan judulnya. Menyengsarakan karena padahal di undang-undangnya itu suka Tribrata itu kan mengayomi, melindungi, melayani. Melayani. Tapi ini menyengsarakan. Menyulitkan. Menyulitkan. Yang kedua adalah korporasi, pengusaha-pengusaha. Yaitu menempati persentase yang mendekati juga rekor polisi. Jadi 30%. Dan hampir 30% ketiga adalah Pemda. Jadi bupati, wali kota, gubernur, dan ada juga pemerintah pusat. Nah, ini satu anatomi yang aneh, polisi, korporasi, pengusaha, dan Pemda. Masih pemerintah juga. Nah, anatominya sederhana sebenarnya. Logikanya itu mudah sekali dipahami. Kami pernah berbincang-bincang dengan teman-teman di KPK, karena kantor yang dipakai KPK itu adalah kantor saya dulu waktu saya masih Direktur Jenderal di Kementerian Kehakiman dan HAM. Jadi Dirjen HAM. Nah, KPK baru saja dibentuk, tidak punya tempat, jadi kami cari tempat lain. Jadi kami merasa dekatlah dengan KPK karena tempat saya berkantor selama 6-7 tahun dipakai KPK. Jadi sudahlah, seringlah saya di Komnas HAM, KPK melihat isu-isu yang dihadapi oleh dua institusi ini. Ternyata ada logika segitiga ya, mengapa ini diadukan oleh masyarakat. Ternyata kos politik mahal, ya Bang Mamin. Ada kos yang bervariasi ya, 20 sampai 100 miliar. Dan kalau gubernur bisa lebih tinggi lagi ya, biaya politik gitu ya. Tetapi kalau orang ini hanya berharap setelah jadi bupati, jadi wali kota, atau gubernur dengan gaji yang dialokasikan oleh negara, maka rata-rata setiap orang ini, bupati, wali kota, atau gubernur harus bekerja 171 tahun. Baru modalnya kembali. Ya, jadi dengan gaji yang diberikan oleh negara, itu sangat tidak sebanding dengan pengeluarannya. Nah, oleh sebab itu, kewenangan yang diberikan oleh Pemda, oleh negara ke mereka, karena ada hanya 5 yang diambil oleh pusat, politik luar negeri, moneter, agama, kehakiman, dan pertahanan keamanan. Tapi urusan tanah, urusan kasih izin, tambang apa, kewenangan daerah. Jadi akhirnya sudah, aset-aset sumber daya alam di daerah itu diserahkan ke pengusaha. Jadi kalau beberapa bulan yang lalu Ketua KPK Pak Firly mengatakan bahwa sumber dari segala sumber masalah korupsi itu misalnya diantaranya adalah di sistem pemerintahan kita, termasuk pemberian langsung dan sebagainya, sehingga itu membuat para bupati berhutang banyak atau memerlukan modal yang sangat banyak. Saya kira itu merupakan sumber korupsi utama katanya. Itu ada benarnya gitu ya, Prof? Iya, benar ya, Bang Amin. Jadi ya itu permasalahannya, untuk kembali modal maka izin pemanfaatan sumber daya alam, tanah, tambang, hutan segala macam kasih ke pengusaha. Tapi rakyat korban karena sumber kehidupannya diambil. Nah, dengan itu duit panas mengalir ke mereka dan sudah modal kembali, ya kan? Kalau tidak gitu daripada kerja 172 tahun kan lama kan ya. Nah, kalau sekarang 3 periode kan paling tinggi berapa? 15 tahun. 15 tahun, 172 tahun. Dan kalau dikasih lagi 3 periode belum tentu kalau nggak merampok atau yang membalak gitu dari mana gitu ya. Nah, dengan itu dipegang oleh pengusaha ini karena sudah diberi tanah. Nah, saya hitung-hitung waktu itu dan ternyata ini satu contoh saja, di Kendari, di Sulawesi Tenggara itu hampir 10.000 izin yang dikeluarkan oleh Pemda, bupati, wali kota, dan gubernur itu. Kalau dihitung luasan tanah yang dikasih konsesi ke pengusaha, itu ternyata jauh lebih luas dibanding seluruh dataran provinsi itu. Jadi maksudnya tidak ada lagi tempat bernafas
penduduknya sendiri, karena itu sudah diambil. Apakah itu dari dalam atau luar negeri kan? Sudah dikapling-kapling oleh pengusaha. Karena ada yang izin tumpang tindih, jadi lebih luas. Itu terjadi juga di ibu kota baru di Kalimantan Timur. Seluruh Kalimantan Timur itu tidak 1 cm lagi tersisa. IKN ini. IKN termasuk kalau dihitung luas tanah provinsi, bukan hanya IKN-nya, tapi the whole, the entire. Dan ketika pun kemudian ada protes dari ulayat, adat segala macam itu kayak nggak berlalu aja itu ya? Ya, berlalu aja. Jadi logikanya ini sudah termasuk juga di Kalimantan Utara, termasuk di Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah. Jadi sejumlah provinsi-provinsi ini sesungguhnya kalau dilihat Indonesia sudah tidak ada karena sudah diserahkan ke pengusaha-pengusaha luar. Tapi masalah yang amat krusial ketika misalnya ini diberi ke pengusaha, lalu kemudian pengusaha mau memanfaatkan tanah ini, penduduk setempat harus digusur. Nah, begitu digusur, yang mengeksekusi ini dan mengamankan kebijakan Pemda dengan kerjasamanya dengan dunia usaha, polisi. Jadi polisi lah menjadi bodyguard-nya lah ya. Yang menentukan lah segitiga kekuasaan pengusaha, polisi dan Pemda. Pemda mengeluarkan dan sesudah itu rakyat digusur. Makanya tiga di situ. Nah, posisi polisi di sini kami coba lihat lagi dari sekitar 10.000 jumlah pengaduan yang kami terima di Komnas HAM. Apa isi dari pengaduannya itu? Ternyata juga 3. Pertama, tidak ada keadilan. Kalau dia protes tidak mungkin dia menang. Sudah, jadi ada 42% itu mengeluhkan bahwa di Indonesia itu tidak ada keadilan. Nah, kalau ini mencerminkan representasi penduduk Indonesia, ini satu penyakit besar bangsa ini, karena 42% itu sangat signifikan. Tidak ada keadilan. Pancasila itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Just and civilized humanity, gitu ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini rakyat ini 42% hilang rasa keadilan. Yang kedua lagi dia bilang, masyarakat ini bilang sekitar 41%, hampir sama gitu. Dia bilang kami tidak ada sumber kehidupan karena tanahnya sudah diambil. Petani-petani di Jawa itu hanya 0,3%, 0,2% hektar dari seluruh rata-rata. Jadi tambah miskin mereka karena tanah-tanah ini sudah tidak lagi menjadi belum lagi di Jawa dijadiin pabrik, jadiin tempat usaha. Jadi sumber kehidupan masyarakat ini hilang. Kita juga lihat ketika Jaksa Agung dan waktu itu Ketua KPK-nya dan Sri Mulyani kumpul, ternyata ada 35 juta hektar tanah. Ini dikuasai oleh pengusaha-pengusaha ini. 35 juta hektar. Tapi ada lagi 14,6 juta hektar itu sawit. Jadi 50 juta hektar lah. Itu sama dengan 758 kali luas wilayah Jakarta. Atau sekian ribu kali wilayah Singapura. Dan kalau nggak salah ada satu keluarga menguasai sampai 6 juta. 5,2 juta hektar. 5 juta hektar. Nah, dengan itu rakyat tidak punya kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya karena sumber hidupnya sudah tidak ada. Gitu ya. Dan kata Sri Mulyani, mereka ini tidak memberi kontribusi pada negara karena kecil sekali, hanya 3 triliun dengan luas yang luar biasa. Jadi hak masyarakat untuk menikmati hidup yang layak itu jauh. Dan ada lagi yang ketiga substansinya, sekitar 11-12% tidak ada rasa aman karena diteror. Jadi perusahaan itu juga punya security dan sudah kalau dia tidak tinggalkan tempat itu dia berisiko juga. Oke, Prof. Nah, kan itu tadi kita sudah dapat ini ya pesannya bahwa di situ ada polisi yang
lagi-lagi menjadi apa namanya, tadi dikatakan yang mestinya mengayomi malah menjadi pelindung, atau bukan mengayomi rakyat tapi melindungi para cukong, para pengusaha, kan gitu ya. Nah ini dengan kejadian yang apa namanya Duren 3 ini, ya itu ya. Nah apakah ini simbol apa namanya rusaknya tata hukum kita, terutama di kepolisian gitu, Prof? Ya, Bang Amin. Jadi ini satu musibah ya, tapi mudah-mudahan juga berkah bagi seluruh anak bangsa ini melihat bahwa kasus Ferdi Sambo itu menjadi pintu untuk melakukan pembenahan, tidak hanya pada kepolisian tapi seluruh elit politik bangsa ini gitu ya. So, kenapa elit bangsa ini menjauh dari rakyat gitu? Kalau kita lihat anatominya tadi, tidak ada keadilan, kesejahteraan, dan rasa aman. Kembali pada persoalan tadi gitu ya, kalau kita mau merubah ya keadaan yang seperti ini, sebenarnya sederhana. Ikuti aja apa yang dilakukan dulu Jenderal Yusuf waktu Panglima TNI Polri, itu indah sekali gitu. Yang dilakukan Jenderal Yusuf hanya 3, Bang Amin. Kemenunggalan ABRI rakyat. TNI Polri menyatu dengan hati rakyat. Dia buat program-program namanya ABRI Masuk Desa. Ini sekarang begitu Polri langsung diambil alih langsung dibawa Presiden, justru semakin jauh ya. Oh, masih jauh. Dan itu di dunia itu hanya sedikit negara. Di ASEAN sendiri yang langsung dibawa kepala negara itu hanya terjadi di 2 tempat di lingkungan ASEAN, termasuk Timur Leste. Jadi 11 negara yang melakukan itu hanya Thailand dan Brunei. Karena polisi itu bukan menjadi alat negara, tapi alat kekuasaan. Jadi dipakai untuk kepentingan politiknya, jadi oligarki subur di situ. Tapi mereka kan kerajaan kan. Kerajaan. Kita kan demokrasi. Iya, jadi nggak boleh begitu dong kan gitu. Jadi makanya Prayut itu dia pakai ini untuk, karena dia melakukan kudeta ya, dan dengan itu di ASEAN semua dibawa Kementerian Dalam Negeri. Nah, jadi kalau kepolisian ini lebih dekat dengan rakyat. Kalau di Malaysia ini, Bang Amin kan juga bisa bahasa Melayu lah ya. Dia bilang polis rakyat berpisah tiada, kata dia ya. Jadi maksudnya polisi dengan rakyat itu di Malaysia satu hati. Bukan dimusuhi, satu padu. Jadi berpisah tiada, berpisah tiada. Kalau angkatan laut, angkatan pasak kuyup di Malaysia. Jadi bagus juga tuh ya. Jadi semua dibawa, tidak ada yang langsung dibawa Presiden. Timur Leste kita perlu belajar, Timur Leste itu dibawa Kementerian Dalam Negeri. Nah, kalau kita lihat kepolisian seperti yang dilakukan zaman Pak Harto, era Jenderal Yusuf, kemenunggalan ABRI rakyat. Jangan musuhi rakyat loh. Yang kedua yang dilakukan itu kesejahteraan. Dan Jenderal Yusuf itu mudah, dia periksa aja itu dapurnya di asrama, lihat berasnya bagus enggak. Kalau enggak bagus, poldanya diganti. Jadi pemimpin itu bukan mengurus dirinya sendiri. Turun ke bawah betul. Turun ke bawah. Kalau perlu nggak punya beras ya harus kasih beras yang terbaik. Sepatunya, susu. Kalau Bang Amin nggak tahu ya susu apa yang paling disukai ya. Jadi itu kalau TNI itu Jenderal Yusuf kasih. Yang ketiga yang dilakukan, jangan malah yang berbintang itu mewah sekali terus prajuritnya masih bisa tertinggal. Yang ketiga yang dilakukan Jenderal Yusuf, diperbaiki, diklat, dibuat pelatihan sini. Jadi profesionalisme itu tumbuh. Nah, jadi 2 hal ini saya kira reform dalam tubuh polisi. Kalau kita mau mengikuti tradisi di negara-negara yang bergerak pada nilai-nilai demokrasi dan masyarakat yang lebih sejahtera, dan polisi itu bisa menyatu dengan rakyat, dan visinya memang polisi bisa dekat dengan hati rakyat. Coba replikasi saja apa yang dilakukan oleh Jenderal Yusuf.
Ada catatan saya, Bang Amin. Waktu saya menjadi Deputi Menteri tahun 99, yang angkat saya Presiden Gus Dur, Presiden Wahid gitu ya. Dan tidak lama setelah itu TNI, Polri berpisah. Dan sesudah itu sebenarnya dulu Pak Yusril yang menginisiasi, tetapi pelaksanaannya Pak Lopa, Bahrudin Lopa. Jadi saya dengan Pak Lopa itu membangun satu mimpi di kepolisian, namanya community policing, pemolisian masyarakat. Dan kami waktu itu bersyukur bisa melatih sekitar 20 sampai 25 ribu polisi seluruh Indonesia, bahwa bagaimana polisi itu dekat di hati rakyat. Pendekatannya pendekatan kemanusiaan, hukum gitu ya. Iya, kemudian lembut, ya seperti yang ada di tradisi demokrasi yang maju di Barat. Polisi itu betul-betul ngomong lah ya. Ngomong. Nah, jadi saya dengan Pak Lopa itu keliling polda-polda, Bang Amin. Dulu saya ingat di Irian Jaya ya, namanya masih Irian Jaya waktu itu. Saya ingat Kapoldanya itu namanya Mangku Madepastika, sahabat saya ya. Waktu itu dia masih Kapolda sebelum dia Gubernur Bali ya. Kami melatih gini. Saya datangkan 17 polisi-polisi internasional yang sudah pensiun, melatih polisi begini caranya, begini caranya. Nah jadi karena ada mimpi supaya polisi itu dekat di hati rakyat. Humanis lah ya. Humanis. Dan itu saya pakai tidak ada duit Indonesia. Saya buat proposal dan didukung oleh macam-macam konsorsium antar negara, ada 22 negara di belakang saya dan itu keliling. Dan tapi kelihatannya itu dilupakan gitu ya. Kenapa tiba-tiba polisi lebih banyak mengurus orang-orang kelas atas, dia menjauh dari rakyat. Mungkin itu hikmah yang harus disadari supaya tidak lagi ada tragedi yang seperti yang kita lihat akhir-akhir ini, masyarakat semakin sulit hidupnya, semakin terbebani dengan segala macam yang amat memprihatinkan. Terus sebagai penutup dari podcast singkat kita, Prof, harapan kepada aparat-aparat penegak hukum apa, Prof? Ada sederhana, ini satu aksioma sebenarnya, Bang Amin. Ada seorang yang menuturkan kalimat ini, dan ini bagus kalau aparat penegak hukum bisa menangkap ini. Yang menyampaikan pesan ini namanya Kofi Annan. Dia orang Afrika, tapi tidak apa-apa kita dengar. Dia sekjen PBB dulu ya. Dia bilang there will be no development without security, and there will be no security without development. That there will be no both, no security, no development without human rights. Jadi di dunia ini, kata Kofi Annan, tidak mungkin masyarakat itu bisa membangun kalau tidak aman. Tidak bisa bangun sekolah, tidak bisa bangun jalan, rumah sakit kalau perang atau kacau. Tapi tidak mungkin juga masyarakat itu bisa tidur nyenyak, merasa aman kalau tidak ada listrik, tidak ada rumah sakit. Jadi ada reciprocity timbal balik. Ciptakan keamanan, untuk membangun, dan membangun itu memberi juga rasa aman, jadi reciprocity. Tapi ini mustahil keduanya ini bisa terwujud kalau tidak ada keadilan. Masa masyarakat tidak diperlakukan adil, dikasih tanah 50 juta hektar ke kelompok beberapa orang, dan rakyat di sebelum periodenya Anies itu itu 192 kali orang miskin digusur di DKI. Nah, lalu itu kan satu potret yang amat paradoks gitu. Betul. Jadi dengan itu berilah tempat manusia Indonesia menikmati ideologinya Pancasila itu kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dengan itu ikhtiar kita menjadi sebuah bangsa supaya kemarin Pak Mendagri kan bagi-bagi 10 juta bendera supaya Indonesia tidak bubar. Bukan benderanya sebenarnya, wujudkan keadilan. Ruhnya. Kalau bendera itu nggak itu ada kan seremonial saja. Tapi mudah-mudahan baik. doa kita terwujud ya, Bang Amin. Ya, makasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, pecinta Presidensial Institute, demikian bincang-bincang kita dengan Profesor Dr. Hafidz Abbas.
bernas sekali. Mudah-mudahan ini menginisiasi buat kita semua masyarakat Indonesia untuk bisa memberikan dorongan, motivasi kepada para penegak hukum kita, terutama polisi kita, yang mereka itu adalah milik kita. Mereka kita biayai dari mulai sepatunya, senjatanya. Jadi jangan sampai senjata yang mereka gunakan itu untuk membunuh rakyatnya sendiri. Dan itu tentu akan sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan tentu prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena negara kita adalah negara yang bertuhan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Salam Indonesia Raya Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Amin. Terima kasih, Bro. Alhamdulillah.